You wanna play, you wanna stay, you wanna have it all. You started messing with my head until I hit a wall. Pemirsa basa-basi, melahirkan merupakan ujung dari proses penantian yang panjang selama kehamilan, serta sangat ditunggu-tunggu oleh sang bunda. Biasanya para calon ibu mengharapkan melahirkan secara normal. Nah, berikut adalah beberapa proses melahirkan secara normal versi basa-basi. Melahirkan di dalam air atau water birth mulai populer di Eropa, terutama Rusia dan Perancis pada tahun 1970-an. Tujuannya adalah untuk memudahkan lahirnya bayi dan dapat mengurangi rasa sakit pada sang ibu. Dengan metode ini, ibu hamil akan diberikan tindakan pada saat telah mengalami pembukaan ke-6. Saat itu, ibu hamil akan dimasukkan ke dalam kolam yang berisi air hangat dengan tujuan untuk membuat kulit di area kewanitaan menjadi lebih tipis dan juga membuatnya elastis. Gentle birth adalah konsep persalinan yang santun, tenang, dan alami, yang bertujuan untuk mempersiapkan ibu hamil agar tetap tenang dan rileks saat melahirkan. Konsep ini melibatkan praktek senam hamil, olah pernafasan, serta self-hypnosis yang rutin dilakukan sejak awal masa kehamilan hingga menuju persalinan. Biasanya persalinan normal dapat dilakukan di atas tempat tidur atau di dalam bak mandi air hangat. Belok sana belok ini kan kalau dipilih. Tadi pas lihat videonya ya, bintang tamu saya gitu. Itu kenapa sih begitu-begitu? Itu dipercaya gerakan-gerakan asal dilakukan supervisi dengan orang yang memang ahli ya. Katanya untuk merangsang persalinan secara normal. Udah kepikiran belum Reva? Mau hamil, ngelahirinnya dengan cara seperti apa? Jurus normal, seperti apa? Pokoknya pengennya normal, gimana pun caranya. Udah tekad dari awal? Iya. Sama normal juga. Karena kalau dibaca-baca, dengar-dengar dari orang juga benefitnya jauh lebih banyak. Iya sih, benar-benar. Oke. Sekarang kita balik lagi ke masalah tadi sebelum iklan saya nanya nasihat teraneh yang pernah didengar. Karena banyak banget kadang-kadang sebagai sebenarnya orang Indonesia tuh peduli gitu kan. Jadi kayak suka ngasih tahu macem-macem. Dari Reva dulu, nasihat teraneh yang pernah kamu dengar. Kalau kemarin kan awal-awal hamil tuh kan aku masih syuting kan. Jadi syutingnya kan juga di tempat yang kita suka apa ya agak-agak serem lah gitu. Terus kalau nasihat kru segala macam, banyak kan tuh bilang bawa gunting. Guntingnya ditaruh di BH, ya nggak sih? Pokoknya diselipin deh gitu. Ibu-ibu melakukan itu di sini, ada yang bawa gunting di BH? Ibu bawa? Tuh, kan bener? Oh, dipenitiin terus pakai bangle. Biar apa sih, Bu? Oh, untuk menghindar dari gangguan-gangguan goib. Iya, Kamu hari ini pakai bangle ya? Buktinya ini nggak datang kan? Gangguan goibnya nggak ada. Bener loh. Enggak, aku tapi nggak ngikutin, Pak. Oh, kamu kenapa sih nggak percaya? Kan gunting kecil gitu kan, dan nggak tahu mau nyarinya di mana. Jadi ya sudah lah ya. Paling aku jadinya bawa misalnya kayak gunting kuku, maksudnya yang tajam-tajam katanya. Katanya yang tajam-tajam gitu ya, Bu ya, bener nggak sih? Benda-benda yang tajam gitu, supaya ya terhindar dari yang makhluk-makhluk itulah gitu. Ya sebenarnya percaya nggak percaya udahlah diikutin aja, toh bawa cuman bawa kali ya. Iya, bawa juga bawa, cuman nggak taruh di sini, taruhnya di tas. Bahaya kan nanti kalau di sini ketusuk ya, malah ribet nanti. Nah sekarang aku mau nanya sama Laura sendiri, kan sudah menikah 4 tahun. Buat orang Indonesia itu kalau misalnya menikah itu kayaknya hukumnya harus langsung punya anak. Begitu kamu tidak punya anak dalam jangka waktu yang lama, apalagi kamu 4 tahun langsung dipertanyakan kenapa ini nggak punya anak. Ini pertanyaannya bukan kenapa nggak punya anak, itu berhubungannya seksnya kurang jago ya kayaknya. Apa yang dia komentar seperti ada itu? Yang suaminya suruh belajar sini sama gue gitu. Ada yang ngomong kok nggak program sih, nggak ke dokter, kenapa kamu ada penyakit apa gitu-gitu. Maksudnya peduli cuma jadinya ganggu ya? Jadinya ya mungkin karena mereka nggak ngerasain ya, mereka kan kebanyakan habis nikah langsung punya, jadi kayak ya itu pertanyaan wajar lah gitu. Padahal untuk orang yang sudah 4 tahun belum punya dan ditanya seperti itu lumayan pernah nangis juga di rumah gitu sama suami. Aduh, kok orang-orang kayaknya sebulan merit langsung isi, aku 4 tahun nggak pernah KB, nggak pernah nunda, dan emang dari awal pengen punya gitu. Terus udah sempat ke dokter, sempat inseminasi, tapi gagal semua. Akhirnya tiba-tiba dikasih di tahun keempat nikah dan natural gitu. Terjadi begitu aja. Nah sekarang belajar dari pengalaman kamu nih, nasihat buat pemirsa di rumah kalau ketemu pasangan yang sudah lama belum dikaruniai anak.
Maksudnya sih peduli, berarti jangan terlalu comel ya, karena pertanyaan-pertanyaan cuman yang kayak kenapa sih belum bisa, kenapa sih ini malah terkadang malah bikin makin down ya. makin down. Sama kayak pertanyaan, kok nggak merit sih, kapan merit? Itu sama sih rasanya. Jadi kayak ya udah kita biarin aja itu urusan pribadi mereka, karena kita nggak pernah tahu apa aja yang mereka alamin. Betul, gitu. betul. Tapi sekarang sudah aman ya, karena akhirnya dikasih juga. Jangan pikir aman, siap-siap. Nanti habis ini, kok belum nambah anak kedua sih? Nah, itu lagi fasenya saya. Kok belum nambah anak kedua sih? Ibu, bener. Kan anaknya udah mau umur 5 tahun. Kasihan nggak punya teman. Ya udahlah ya, Tapi lagi usaha kan, Pan? lagi usaha. Ibu kok jadi wawancara saya, Ibu ya? Oke, kita beralih ya. Ini sekarang kita mau ngomongin soal kehamilan identik dengan ngidam. Menurut kalian mitos atau fakta? Kalau ngidam nggak diturutin nanti anaknya ileran terus. Ini bukan fakta sih. Kayaknya Mitos, Mitos. Kayaknya ya. Mitos. Mitos atau fakta, Ibu-ibu? Mitos, pintar. Ada yang bilang fakta. Ada yang bilang fakta. Emang bener anaknya ngecesan terus? Tuh. Kayak semua Bener. anak ngecesan Iya, kayaknya deh. semua anak ngeces deh. Iya nggak sih, apalagi mau tumbuh gigi gitu, masa Pasti ngeces. Oh, anaknya sampai umur 10 tahun masih ngecas. Ibu tuh kayaknya masalahnya beda lagi deh. Mitos atau fakta? Ibu hamil tidak boleh minum kopi. Boleh, tapi secangkir aja. Sedikit aja, gitu, nggak boleh terlalu sehari. banyak. Nah, ini masalah aku nih. Aku tuh kebiasaan setiap pagi ngopi. Kayaknya Aku kalau juga dulu gitu loh, Pan. Nah, terus pas hamil gimana nih ngopinya? Ya udah langsung kayak karena tahu nggak baik dan nggak ada gunanya lah gitu untuk kita. Itu kan cuman gulanya aja ya yang Iya, benar-benar. yang bikin berat badan naik. Jadi aku udah yang ya udah. Oh, dengan sendirinya kamu bisa Dengan melepas? sendirinya bisa banget. Masih ngopi tapi Laura? Kadang-kadang sih. Cuman memang dibatasin katanya sehari itu cuma boleh 1 cup. Iya. Either kopi atau teh. Pokoknya minumannya mengandung kafein Mengandung ya, kafein, itu harus itu dihindari. boleh. Oke. Terus ada lagi yang mengatakan mitosnya adalah kalau lagi hamil, ini mitos atau fakta? Nggak boleh ngelihat yang jelek-jelek, nggak boleh ngomongin yang jelek-jelek, karena nanti apa yang kita omongin atau apa yang kita lihat itu akan terjadi sama bayi kita. Mitos atau fakta? Mitos sih, nggak Iya, terjadi banyak sama bayi, cuman memang kita harus positif lah gitu. Benar. Jadi kalian Sebenarnya itu hamil nggak hamil sebenarnya nggak boleh. Iya kan? sih, bener sih, hamil nggak dong, boleh ya. sih, bener banget sih. Jadi kalau misalkan aku tanya, berarti kalian berdua ini termasuk yang hamilnya tuh nyantai kan? Karena ada beberapa orang yang hamil itu semuanya Dijaga serba banget. dijaga, nggak berani minum kalau bukan minuman merek tertentu, misalnya karena takut terkontaminasi, nggak berani makan di pinggir jalan. Kalian Iya sih, nggak menjaga kita- sampai segitunya? Oh, enggak sih, cuman paling sugesti kalau habis makan junk food nih, tahu makan junk food, habis itu langsung hajar susu, buah, sayur gitu kayak buat gantiin yang kotor tadi. yang jelek-jelek. Oke. Ini sekarang saya mau memanggil satu bintang tamu saya yang ingin share sebenarnya ketika dia hamil itu seperti apa sih? Karena saya yakin ini pengalamannya udah sangat luar biasa. Siapa tahu kalian bisa belajar dari beliau. Silahkan masuk untuk bintang tamu saya yang luar biasa. Selamat datang. Kok dia juga? Coba ada siapa ini di sini? Hah? Ini ada mama saya dan kakak saya. Mama dan Slash kakak manager. dari Revalina. Selamat datang tante. Dulu kita suka ketemu ya. Iya benar, udah lama banget nggak ketemu. Hai. Shalom, Ma. Apa kabar? Sudah menikah? Oh belum, belum nikah. Ya ampun. Hai. Tadi aku WhatsApp pantesan gak dibales. Oh iyalah orang kita culik ke sini. Ma nanti nonton ya, gitu terus dia nggak balas. Boleh, Reva boleh geser Boleh ke di tengah mana? Oh, iya, di antara boleh, ibu. boleh. Silahkan. Ini buat kakak. Biar kita bisa ngobrol. Emang Reva sama kakak beda berapa tahun sih? Beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Ini yang sulung, ini nomor 3. Oh berarti nanti pas nikah ada prosesi pelangkahan nggak? Ada. Oh ada prosesi pelangkahan. Nah aku pengen nanya nih sebenarnya apa? Soalnya ada yang bilang seperti ini. Seorang anak gadis ketika menikah kemudian hamil biasanya akan tiba-tiba jauh lebih sayang sama ibunya karena dia merasakan akhirnya gimana menjadi seorang ibu. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Bahasa Anak Bahas ini.